Di tengah keramaian kota yang tak pernah tidur, terdapat sebuah kafe kecil bernama The Cafe Senja. Kafe ini terkenal dengan suasananya yang hangat dan nyaman, tempat di mana orang-orang berkumpul untuk menikmati secangkir kopi sambil berbincang atau sekadar menikmati waktu sendiri. Di sudut kafe, di bawah cahaya lembut lampu gantung, duduk seorang pemuda bernama Rio. Dengan penampilan yang menarik dan aura misterius, Rio adalah sosok yang mudah menarik perhatian. Dia mengenakan kaos hitam yang pas di tubuhnya dan celana jeans yang sedikit robek di bagian lutut, memberikan kesan nakal yang membuatnya terlihat lebih menawan. Rio adalah tipe laki-laki yang tahu bagaimana cara memikat orang-orang di sekitarnya. Dia sering menghabiskan waktu di kafe ini, menikmati kopi sambil membaca buku atau mendengarkan musik. Namun, hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ketika dia meneguk kopinya, matanya tertuju pada seorang gadis muda yang baru saja masuk ke dalam kafe. Rani, seorang ABG cantik dengan senyum ceria dan rambut panjang yang tergerai, tampak bingung mencari tempat duduk. Dia mengenakan gaun sederhana berwarna pastel yang membuatnya terlihat segar dan menawan. Rani baru saja pindah ke kota ini dan sedang mencari tempat yang nyaman untuk bersantai. Dia merasa sedikit canggung, tetapi semangatnya yang ceria membuatnya berusaha untuk tidak terlihat ragu. Saat matanya bertemu dengan Rio, dia merasakan sesuatu yang aneh. Ada ketertarikan yang tak terduga, seolah-olah ada magnet yang menarik mereka satu sama lain. Rio, yang menyadari tatapan Rani, tersenyum dan mengangguk, mengundangnya untuk bergabung. "Hei, mau duduk di sini?" tanya Rio dengan suara yang tenang namun menggoda. Rani merasa jantungnya berdebar. Dia mengangguk dan berjalan mendekat. "Tentu, terima kasih," jawabnya, berusaha terdengar santai meskipun hatinya berdebar kencang. Dia duduk di seberang Rio, dan mereka mulai berbincang. "Nama saya Rio." "Kamu baru di sini, ya?" tanya Rio, sambil menatap Rani dengan penuh perhatian. "Ya, saya Rani." "Baru pindah ke kota ini?" jawab Rani, sedikit gugup. "Saya sedang mencari tempat yang nyaman untuk bersantai." Rio tersenyum, senyumnya yang nakal membuat Rani merasa lebih tenang. "Kafe Senja ini tempat yang tepat. Suasananya selalu bikin betah," katanya. Mereka mulai berbincang tentang berbagai hal, dari hobi hingga film favorit. Rani merasa nyaman berbicara dengan Rio, dan dia mulai membuka diri. Seiring waktu berlalu, percakapan mereka semakin mengalir. Rani merasa terpesona oleh pesona Rio yang nakal namun menawan. Dia bisa merasakan ketegangan di antara mereka, seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemanan. Rio, di sisi lain, menikmati perhatian Rani. Dia suka cara Rani tertawa dan cara matanya berbinar saat berbicara tentang hal-hal yang dia cintai. "Jadi, apa yang kamu lakukan di waktu luang?" tanya Rio, sambil menyandarkan punggungnya ke kursi. "Saya suka menggambar dan menulis. Kadang-kadang saya juga suka jalan-jalan ke tempat-tempat baru," jawab Rani, matanya bersinar saat berbicara tentang hobinya. "Menarik. Mungkin kamu bisa menggambar saya suatu saat," Rio menggoda, membuat Rani tertawa. "Atau kita bisa jalan-jalan bersama. Saya tahu beberapa tempat keren di kota ini." Rani merasa hatinya berdebar mendengar ajakan itu. "Itu terdengar menyenangkan," jawabnya, berusaha untuk tidak terlihat terlalu antusias. Namun, dalam hati, dia merasa senang dan bersemangat. Saat mereka berbincang, Rani tidak bisa mengabaikan tatapan Rio yang penuh arti. Ada sesuatu dalam cara Rio menatapnya yang membuatnya merasa istimewa. Dia merasakan ketertarikan yang mendalam, tetapi juga sedikit ketakutan. Rani tahu bahwa Rio adalah tipe laki-laki yang bisa membuatnya terpesona, tetapi dia juga merasa ragu. Dia tidak ingin terjebak dalam hubungan yang rumit. Rio, yang merasakan keraguan Rani, berusaha untuk membuat suasana lebih santai. Dia mulai bercerita tentang pengalamannya di kota ini, bagaimana dia menemukan tempat-tempat menarik, dan bagaimana dia suka menjelajahi kehidupan malam. Rani mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh cara Rio bercerita. Dia bisa merasakan bahwa di balik sikap nakalnya, ada sisi lembut yang membuatnya semakin tertarik. Ketika waktu berlalu, Rani merasa seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain lebih lama dari yang sebenarnya. Dia tidak ingin pertemuan ini berakhir. Namun, saat melihat jam di dinding kafe, dia menyadari bahwa sudah saatnya untuk pulang. Rani merasa sedikit kecewa, tetapi dia tahu bahwa dia harus pergi. "Terima kasih untuk obrolan yang menyenangkan, Rio. Saya harus pergi sekarang," kata Rani, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa dia merasa berat hati. "Jangan buru-buru. Kita bisa bertemu lagi, kan?"
Rio menjawab, suaranya penuh harapan. Saya akan ada di sini besok. Mungkin kita bisa melanjutkan obrolan ini. Rani tersenyum, merasa senang dengan ajakan itu. Tentu, saya akan kembali, jawabnya, dan saat dia berdiri untuk pergi, Rio menatapnya dengan tatapan yang membuatnya merasa istimewa. Saat Rani melangkah keluar dari kafe, dia merasakan angin malam yang sejuk menyapu wajahnya. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Rio, senyumnya, dan cara dia membuatnya merasa. Rani tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang menarik, meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, Rio duduk kembali di kursinya, tersenyum sendiri. Dia merasakan ketertarikan yang kuat terhadap Rani, dan dia tahu bahwa dia ingin mengenalnya lebih dalam. Rio merasa bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah kesempatan untuk menjelajahi sesuatu yang baru dan menarik. Dengan pikiran yang penuh harapan, Rio memutuskan untuk menunggu Rani kembali ke kafe esok hari. Dia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari perjalanan yang akan membawa mereka ke dalam dunia yang penuh dengan ketegangan, emosi, dan mungkin cinta. Setelah menyelesaikan beberapa urusan di rumah, Rani bergegas menuju kafe. Suasana di luar kafe terasa cerah dan hangat, dengan sinar matahari yang menyinari jalanan. Ketika dia memasuki kafe, aroma kopi yang baru diseduh menyambutnya, dan dia langsung mencari sosok Rio di sudut yang sama seperti sebelumnya. Rio sudah ada di sana, duduk dengan santai sambil membaca buku. Ketika dia melihat Rani masuk, senyumnya merekah, dan dia melambaikan tangan. Rani, senang melihatmu lagi, isapanya, suaranya penuh semangat. Senang juga bisa kembali, jawab Rani, merasakan jantungnya berdebar saat mendekat. Dia duduk di seberang Rio, dan mereka segera terlibat dalam percakapan yang hangat. Bagaimana harimu? Tanya Rio, menutup bukunya dan memberikan perhatian penuh padanya. Baik. Saya baru saja menjelajahi beberapa tempat di sekitar sini. Kota ini sangat menarik, jawab Rani, matanya berbinar saat berbicara tentang petualangannya. Saya menemukan taman yang indah dengan banyak bunga. Ah, itu pasti taman yang saya tahu. Kita bisa pergi ke sana bersama. Saya bisa menunjukkan beberapa tempat tersembunyi yang tidak banyak orang tahu, Rio menawarkan, suaranya penuh antusiasme. Rani merasa senang dengan ajakan itu. Itu terdengar menyenangkan. Saya ingin sekali melihatnya, katanya, senyumnya semakin lebar. Setelah beberapa saat berbincang, Rio mengajak Rani untuk pergi ke taman yang dia maksud. Mereka berdua meninggalkan kafe dan berjalan menyusuri jalanan yang ramai. Rani merasa nyaman berjalan di samping Rio, dan mereka berbagi tawa saat Rio menceritakan beberapa lelucon dan kisah lucu tentang pengalamannya di kota. Sesampainya di taman, Rani terpesona oleh keindahan tempat itu. Bunga-bunga berwarna-warni bermekaran di mana-mana, dan suara burung berkicau menambah suasana damai. Mereka menemukan bangku di bawah pohon rindang dan duduk di sana, menikmati pemandangan yang menakjubkan. Tempat ini benar-benar indah, kata Rani, mengagumi keindahan taman. Saya tidak bisa percaya saya baru menemukannya. Ya, ini adalah tempat favorit saya untuk bersantai. Kadang-kadang saya datang ke sini hanya untuk berpikir, Rio menjawab, menatap Rani dengan serius. Dan sekarang, saya senang bisa berbagi tempat ini denganmu. Rani merasakan kehangatan dalam kata-kata Rio. Dia merasa terhubung dengan pemuda itu lebih dari sekadar teman biasa. Mereka mulai berbicara tentang impian dan harapan masing-masing. Rani menceritakan tentang cita-citanya untuk menjadi seorang seniman, sementara Rio berbagi tentang keinginannya untuk menjelajahi dunia dan menemukan petualangan baru. Kadang-kadang, saya merasa ragu apakah saya bisa mencapai impian saya, kata Rani, sedikit cemas. Tapi saya ingin mencoba. Rio menatapnya dengan penuh perhatian. Jangan pernah meragukan dirimu sendiri, Rani. Kamu memiliki bakat yang luar biasa. Jika kamu berusaha, kamu pasti bisa mencapainya, katanya, suaranya penuh keyakinan. Rani merasa terharu mendengar kata-kata Rio. Dia tidak pernah merasa didukung seperti ini sebelumnya. Terima kasih, Rio. Itu berarti banyak bagi saya, jawabnya, senyumnya tulus. Saat mereka berbincang, Rani merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Setiap kali Rio mendekat, jari-jarinya secara tidak sengaja menyentuh tangan Rani, dan setiap sentuhan itu membuatnya merasakan aliran listrik yang membuat hatinya berdebar. Rani berusaha untuk tidak menunjukkan betapa dia terpengaruh oleh kehadiran Rio, tetapi dia tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara mereka. Setelah beberapa saat, Rio mengalihkan pembicaraan.
Bagaimana kalau kita bermain permainan? Kita bisa saling menebak hal-hal tentang satu sama lain. Ya usulnya, matanya bersinar penuh semangat. Baiklah. Itu terdengar menyenangkan. Rani setuju, merasa bersemangat. Mereka mulai bermain, saling menebak hobi, makanan favorit, dan hal-hal kecil lainnya. Setiap kali mereka berhasil menebak dengan benar, mereka akan tertawa dan saling menggoda. Saat permainan berlangsung, Rani merasa semakin dekat dengan Rio. Dia menyadari bahwa dia tidak hanya tertarik pada penampilan fisik Rio, tetapi juga pada kepribadiannya yang menyenangkan dan penuh semangat. Rani merasa nyaman menjadi dirinya sendiri di hadapan Rio, dan itu adalah sesuatu yang sangat berharga baginya. Setelah beberapa waktu, mereka berhenti bermain dan hanya duduk di sana, menikmati keheningan yang nyaman. Rani menatap langit yang mulai berwarna oranye keemasan saat matahari mulai terbenam. Hari ini sangat menyenangkan, Rio. Terima kasih sudah mengajak saya ke sini, katanya, suaranya lembut. Rio menatap Rani dengan serius. Saya juga senang bisa menghabiskan waktu bersamamu. Kamu membuat hari-hari saya lebih berarti, jawabnya, dan Rani merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Mereka saling bertukar tatapan, dan dalam momen itu, Rani merasakan ketegangan yang tak terelakkan. Rio mendekat, dan Rani bisa merasakan napasnya yang hangat. Rani, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai kehadiranmu dalam hidup saya, katanya, suaranya rendah dan penuh perasaan. Rani merasa jantungnya berdebar kencang. Dia tahu bahwa momen ini adalah sesuatu yang istimewa. Saya juga merasa hal yang sama, Rio, jawabnya, suaranya bergetar. Saat kegelapan mulai menyelimuti taman, Rio meraih tangan Rani dengan lembut. Sentuhan itu membuat Rani merasakan aliran hangat yang menyebar di seluruh tubuhnya. Mereka saling menatap, dan Rani merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Dalam momen itu, semua keraguan dan ketakutan seolah lenyap, digantikan oleh perasaan yang mendalam. Rani, saya ingin kita bisa lebih dekat. Saya merasa ada sesuatu yang istimewa di antara kita. Rio mengungkapkan perasaannya, dan Rani merasakan hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Rani tersenyum, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap. Saya juga merasakannya, Rio. Saya ingin kita bisa menjelajahi perasaan ini bersama-sama, jawabnya, suaranya penuh harapan. Mereka saling menggenggam tangan, dan dalam keheningan malam yang indah, Rani tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Mereka berdua merasakan ketegangan yang manis, dan saat kembang api mulai meledak di langit malam, Rani merasa bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Rani merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Ketika Rio menatapnya dengan mata yang penuh harapan, dia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengambil langkah selanjutnya. Rio, katanya, suaranya lembut namun tegas, saya ingin kita bisa lebih dari sekadar teman. Rio tersenyum, senyumnya yang nakal membuat Rani merasa lebih tenang. Saya juga ingin itu, Rani. Saya merasa kita memiliki koneksi yang kuat, dan saya tidak ingin kehilangan kesempatan ini, jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Mereka berdua saling menatap, dan dalam momen itu, Rani merasa seolah-olah semua keraguan dan ketakutan yang pernah mengganggunya lenyap. Dia tahu bahwa dia ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam, meskipun ada ketidakpastian di depan. Tapi, saya juga merasa sedikit takut, Rani mengakui, suaranya bergetar. Saya tidak ingin terjebak dalam hubungan yang rumit. Rio mengangguk, memahami perasaan Rani. Saya mengerti. Kita bisa melakukannya dengan perlahan. Tidak perlu terburu-buru. Yang terpenting adalah kita saling jujur satu sama lain, katanya, menatap Rani dengan penuh perhatian. Rani merasa lega mendengar kata-kata Rio. Dia tahu bahwa mereka bisa membangun sesuatu yang indah jika mereka saling mendukung. Baiklah, saya setuju. Mari kita ambil langkah kecil dan lihat kemana ini membawa kita, jawabnya, senyumnya kembali merekah. Setelah berbincang-bincang, mereka memutuskan untuk bergabung dengan keramaian festival. Suasana di festival sangat meriah, dengan lampu-lampu berwarna-warni dan suara musik yang menggembirakan. Rani dan Rio berjalan beriringan, merasakan kebahagiaan yang meluap-luap di dalam hati mereka. Mereka mencoba berbagai makanan, dari makanan ringan hingga hidangan khas festival. Rani tertawa saat Rio mencoba makanan pedas dan wajahnya berubah merah. Kamu harus lebih hati-hati, Rio. Jangan sampai kamu terbakar. Rani menggoda, dan Rio hanya bisa tertawa sambil mengusap mulutnya. Setelah menikmati makanan, mereka melanjutkan untuk bermain permainan di festival.
Rani merasa seperti anak kecil lagi, berlari-lari dan tertawa bersama Rio. Mereka mencoba berbagai permainan, dari lempar bola hingga permainan panah. Setiap kali mereka berhasil, mereka saling berpelukan dan tertawa, merasakan kebahagiaan yang tulus. Saat malam semakin larut, mereka menemukan sebuah tempat di mana orang-orang berkumpul untuk menari. Musik yang ceria mengalun, dan Rani merasa tergerak untuk ikut bergoyang. "Ayo, Rio. Kita harus menari," serunya, menarik tangan Rio. Rio tersenyum lebar, tidak bisa menolak semangat Rani. Mereka bergabung dengan kerumunan, dan Rani merasakan kebebasan saat menari. Dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, yang dia tahu hanyalah Rio di sampingnya. Mereka bergerak bersama, tertawa dan menikmati momen itu. Setelah beberapa saat, mereka berhenti dan duduk di bangku yang tersedia, kehabisan napas. Rani menatap Rio, dan dalam keheningan itu, dia merasakan ketegangan yang kembali muncul. "Rio, saya merasa sangat bahagia malam ini. Seolah-olah semua beban di pundak saya hilang," katanya, suaranya lembut. "Saya juga merasakannya, Rani. Kamu membuat saya merasa hidup," jawab Rio, menatap Rani dengan intens. "Saya ingin kita bisa terus seperti ini, menjelajahi dunia bersama." Rani merasa hatinya bergetar mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa dia ingin menjelajahi perasaan ini lebih dalam, tetapi ada satu hal yang mengganggu pikirannya. "Tapi, bagaimana jika kita tidak cocok? Bagaimana jika ini hanya perasaan sementara?" tanyanya, sedikit cemas. Rio mengangguk, memahami keraguan Rani. "Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, tetapi saya ingin mencoba. Kita tidak akan tahu jika kita tidak mengambil risiko," katanya, suaranya penuh keyakinan. "Kita bisa saling mendukung dan melihat kemana ini membawa kita." Rani merasa terharu mendengar kata-kata Rio. Dia tahu bahwa hubungan yang baik dibangun di atas kejujuran dan saling pengertian. "Baiklah, saya setuju. Mari kita coba dan lihat kemana ini membawa kita," jawabnya, senyumnya tulus. Malam itu, saat mereka berjalan pulang, Rani merasa seolah-olah dunia di sekitarnya bersinar lebih terang. Dia tahu bahwa dia telah mengambil langkah besar, tetapi dia juga merasa yakin bahwa dia tidak sendirian. Rio ada di sampingnya, dan mereka akan menjelajahi perjalanan ini bersama-sama. Setelah beberapa hari berlalu, Rani dan Rio semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, menjelajahi kota, dan berbagi impian serta harapan. Rani merasa semakin nyaman dengan Rio, dan dia tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang bisa dia percayai. Suatu sore, saat mereka duduk di taman yang sama di mana mereka pertama kali berbicara tentang impian mereka, Rani merasa ada sesuatu yang berbeda. "Rio, saya ingin berbicara tentang kita," katanya, suaranya serius. Rio menatapnya dengan penuh perhatian. "Tentu, apa yang ingin kamu bicarakan? Saya merasa kita telah melalui banyak hal bersama, dan saya ingin tahu apa yang kamu rasakan tentang hubungan kita," Rani mengungkapkan, sedikit gugup. Rio tersenyum, dan Rani merasakan ketenangan dalam senyumnya. "Saya merasa kita telah membangun sesuatu yang indah. Saya ingin kita terus melangkah maju, menjelajahi perasaan ini lebih dalam," jawabnya, suaranya penuh keyakinan. Rani merasa lega mendengar kata-kata itu. "Saya juga merasakannya, Rio. Saya ingin kita bisa saling mendukung dan tumbuh bersama," katanya, senyumnya tulus. Mereka saling menggenggam tangan, dan dalam momen itu, Rani tahu bahwa dia telah menemukan seseorang yang bisa dia percayai dan cintai. Mereka berdua siap untuk menjelajahi perjalanan ini bersama, menghadapi segala tantangan yang mungkin datang.